Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini, pada hari yang cerah kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun mendeskripsikan materi tentang akhdaru nisyanil Quran. Bahayanya melupakan Al. Ini adalah sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 untuk mengerjakan evaluasi tengah semester di STEM Batu. Jadi apa saja dampak ataupun efek bagi kita jika kita melupakan Al. Dan marilah kita sama-sama saksikan, dan inilah dia. Sahabat beriman, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu nisyanil Quran ataupun melupakan Al-Quran. Ini diambil dari bentuk kata masdar dari lafaz nasiya yansa nasyan. Nasyan itu artinya melupakan atau melalaikan. Sebagian para ulama yang menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan melupakan itu adalah melalaikan isi kandungan dari Al-Quran setelah mengetahuinya. Artinya, jika seseorang telah mengetahui isi kandungan Al-Quran, perintah dan larangan di dalam Al-Quran, kemudian ia meremehkan ataupun melalaikannya, maka itu termasuk adalah melupakan Al-Quran. Lantas, apa saja bentuk akibat jika kita melupakan Al-Quran? Kita tidak memperdulikan Al-Quran dalam artian kita jauh dari Al-Quran. Salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quran ada 10 macam. Salah satunya yang pertama adalah dhalulun mubin, yang kedua dhayyikun harajun, yang ketiga ma'isyatun dankun, yang keempat umyul basirah, aswatul qalbi, dhalmun wa dhullun, suhbatus syaitan, an-nisyan, al-fusuqu, dan yang terakhir adalah an-nifaq. Sahabat beriman, saya akan menjelaskan 5 dampaknya saja. Yang pertama adalah dhulmun wa dhullun, kegelapan dan kehinaan. Al-Quran diturunkan kepada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Oleh karena itu, jika manusia melupakan Al-Quran, berarti mereka telah membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan, membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kehinaan dan kesesatan. Dijelaskan dalam Quran surah Talaq ayat 11 yang artinya, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu syuhbatus syaitan, yaitu menjadi sahabatnya syaitan. Hal ini disebutkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah Zukhruf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya setan itu sebagai teman eratnya yang selalu mendampingi dan mempengaruhinya, baik berupa jin maupun manusia, sehingga tertanamlah dalam hatinya, tertanamlah dalam pikirannya hal-hal yang menyimpang, yaitu memandang perbuatan buruk sebagai perbuatan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu an-nisyan, lupa akan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاءَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir berkata mengenai ayat ini bahwasanya yaitu janganlah kamu lupa diri mengingat Allah, yang akhirnya kamu akan lupa kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kalian di hari kemudian. Orang yang melupakan Al-Quran menjadi orang yang senantiasa lupa diri, tidak mengenal hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami hakikat kehidupan, dan tidak pula menyadari eksistensi dirinya sendiri di muka bumi ini.
Kemudian selanjutnya yang keempat adalah al-fusuqu, yaitu munculnya kefasikan-kefasikan. Orang-orang yang melupakan Al-Quran berarti yang melupakan kabar berita, hukum syariah dan pedoman hidup yang termuat semua di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pantaslah jika mereka tidak segan melakukan penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Sahabat beriman, selanjutnya dampak ketika kita melupakan Al-Quran yang terakhir adalah an-nifaq, yaitu artinya kemunafikan. Manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Karena di antara ciri orang-orang munafik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sikap melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah ayat 67. Karena mereka lupa kepada kebesarannya, lupa kepada petunjuk-petunjuk agamanya, dan lupa kepada siksanya, sehingga mereka enggan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Sahabat beriman, intinya jangan sampai kita menjauhi Al-Quran, jangan sampai kita melupakan Al-Quran, jangan sampai kita tidak mengetahui isi kandungannya. Sebab orang yang melupakan Al-Quran akan menjadi orang-orang yang senantiasa lupa akan dirinya, tidak mengenal hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami hakikat kehidupan, tidak menyadari eksistensinya dirinya sendiri muka bumi ini. Mereka hanya disibukkan memikirkan kehidupan dunia, hubud dunia, cinta terhadap dunia, dan tidak memikirkan kehidupan yang hakiki yang kekal di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta, wanita, tahta, jabatan dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khosirun, orang yang merugi. Wallahu a'lam bissawab.